juga kayak cycle kehidupan manusia gitu loh. Halo Smart Viewers, setelah ngebahas planet dalam astrologi, kali ini belum tuntas nih rasanya kalau belum ngebahas tentang house dalam astrologi. Seberapa pentingkah house ini dalam astrologi dan apa sih fungsinya di kehidupan kita mungkin? Nah, kita akan ngebahasnya bersama dengan Irsan Malik Hutasuhud sebagai astrologi enthusiast dan tarot reader. Tapi untuk smart viewers yang belum nonton part pertama dan kedua dari Kepo Astrologi, bisa nonton dulu, tinggal klik link di atas atau bisa langsung lihat di description box biar lengkap informasinya sebelum nonton part yang kali ini dari Kepo Astrologi ini. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih Irsannya. Halo Irsan. Halo. Halo, apa Anissa. kabar? Baik, Anissa, apa kabar? Baik juga, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Irsan, kita langsung aja nih. Ini pasti dari smart viewers yang lagi nonton nih, sebagian ada yang udah tahu house, tapi sebagian juga pasti ada yang belum tahu nih tentang house. Bisa dikasih tahu dulu nggak, San? House itu apa sih? Oke. Nah, sebelum ngejelasin house nih harus ditonton dulu nih yang kemarin nih kayak tadi katanya Anissa gitu kan. Iya, karena pasti. kalau ngomongin house ini agak beda sama yang sebelumnya. Jadi biar tahu perbedaannya. Kalau yang sebelumnya kan kita yang pertama bahas zodiak atau dari rasi bintang gitu kan. Terus yang kedua kita bahas planet. Nah nih house-nya agak beda karena kalau yang kemarin tuh kayak benda-benda langitnya. Kalau house-nya lebih ke kayak practical aspek, asosiasi practical aspek ke kehidupan manusianya nih gitu. Walaupun pembagiannya juga dari langit gitu. Jadi kayak slicing 12 side langit gitu, tapi memang lebih ke practical gitu. Jadi kayak sub kehidupan manusianya lah gitu kategorinya. Nah, gimana sih akhirnya bisa kebagi-bagi kayak gitu sebenarnya kayak kalau udah nonton yang zodiak atau planet gitu ya kurang lebihnya memang ada agak mirip-mirip gitu ya. Jadi kayak tetap dari si astrological wheel itu yang ibaratnya kayak point of view dari bumi gitu kan. Di tengah tuh ada garis cakrawala. Nah, di situ juga ada garis meridian gitu. Nah, si garis cakrawala ini itu membagi atas tuh di above above horizon-nya tuh ada 12 house, di bawahnya below horizon-nya ada 12 house. Nah, itu jadi 6 gitu kan. Dibagi lagi sama garis meridian gitu. Jadi ada 4 slice gitu ya. Jadi kalau lingkaran ada 4 slice gitu. Nah, si house ini gitu di 6 house yang di atas gitu dari 7 sampai 12 gitu kan. Itu house yang lebih kelihatan karena kalau kita kemarin sempat bahas tuh si above horizon below horizon itu kan kayak kalau above tuh rising atau terbitnya matahari, kalau bawah tuh nocturnal gitu ya, kayak sisi malam gitu. Jadi si hal-hal aspek dari house ke-7 sampai 10 tuh lebih ke yang sosial, di luar diri gitu. Yang di bawah nih house 1 sampai 6 tuh lebih ke yang influence dari dalam diri gitu, yang pasif, terus yang hidden, mungkin kita sendiri yang tahu, sama hal-hal yang private gitu, experience-nya gitu kurang lebih. Agak panjang sih kalau misalnya bahas house itu apa gitu. Terus ada lagi pembagian house dari musim-musimnya gitu kan. Tadi udah dibagi tuh ke 4 slice itu dari meridian sama horizon gitu kan. Nah, di musim-musimnya sendiri kalau ingat gitu kan sempat ada kita bahas musim-musim juga di zodiak gitu ya, biar tahu akhirnya modelisme zodiak ini apa, elemennya ini apa gitu kan. Ini ada juga nih di house gitu. Cuman bedanya karena ini practical kehidupan manusia, jadi muternya itu nggak counter clockwise, jadi kita clockwise sekarang. Kalau zodiak kemarin kan counter clockwise tuh dari Aries gitu kan, itu berarti mulai musim tuh dari spring, dia dari bawah, terus abis spring, terus summer gitu kan. Nah kalau kita sekarang dari sini, dari clockwise gitu. Jadi mulainya tuh dari
Eastern, dari agak ke timur gitu kan. Spring dan Sanguin mirip juga Mm-mm. sih sebenarnya itu. Terus Sanguin berarti maskulin, terus akhirnya ke Summer, dia apa namanya kolerik gitu. Terus habis itu ke apa autumn baru ke winternya di sini gitu. Jadi kayak Oke. mereka sendiri-sendiri sih gitu. Agak mirip 12-12 tapi sendiri-sendiri. Oke. Nah, terusan dari pembagian-pembagian ini tuh fungsi dari house sendiri itu apa sih? Nah, fungsi dari house sendiri itu sebenarnya karena tadi udah dijelasin sedikit tentang practical Heeh, kehidupan manusia gitu ya. Nah, heeh, fungsinya akhirnya bisa buat apa namanya menentukan berbagai jenis person atau individuality gitu kan mm-mm, orang, terus tempat, terus keadaan kehidupan atau keadaan yang ditemui sama individu atau manusia-manusia ini di kehidupan gitu. Nah, fungsinya ya pastinya ujung-ujungnya ya buat apa namanya prediksi atau forecast atau horoskop gitu lah. Intinya itu oke, sih. Gitu. oke. Nah, kalau ngomongin soal untuk memprediksi Mm-mm. kepribadian nih atau mungkin jalan hidup seseorang tuh Heeh. seberapa pengaruh si house ini, San? Berpengaruh banget gitu. Oke. Soalnya kan sebenarnya semuanya sama gitu. Apa dasarnya gitu kan untuk Mm-mm, akhirnya bisa menginterpretasi sebuah placement dalam astrologi kan yang kemarin kita udah bahas zodiak, terus ada planet house ini salah satu yang pentingnya gitu dari mm-mm. beberapa gitu kan kemarin udah zodiak, planet house sama nanti juga ada essential dignity, ada aspek juga gitu yang mungkin nanti kapan-kapan kita bahas gitu ya. Jadi penting banget karena kalau makanya ini harus nonton nih dari episode pertama gitu karena pentingnya itu sampai kemana si bagaimana akhirnya kita bisa ngecek placement itu di birth chart karena kita pakai hari, Oke. tanggal dan jam lahir gitu kan, hari bulan dan jam lahir, biar akhirnya tahu juga perputaran si house-nya ini. Nah, Mm-mm. kenapa akhirnya penting untuk prediksi? Karena beda-beda tuh akhirnya gitu. Jadi apa namanya placement house-nya tuh nggak kayak yang tadi aku jelasin tuh, yang mulai dari 1 ke 12 terus tapi yang Mm-mm. musimnya clockwise gitu, apa namanya penempatannya tuh nanti akan berbeda-beda tuh, nggak akan selalu posisinya kayak gitu Oh, I gitu. see. Begitu juga Oke. dengan keadaan house di kalau kita ngecek planetary hari ini dan segala macam, makanya penting gitu, berpengaruh banget. Oke. Nah, si house sendiri itu ada 12 ya, San ya? Betul, ada 12. Nah, ini kita bahas aja nih dari pertama nih biar asik kali ya. Dari Boleh, house boleh. pertama. Gimana tuh, San? Iya. Kalau house yang pertama tuh berarti apa? House pertama. Nah, jadi tuh ceritanya eh dikit lagi nih aku jelasin soal Oke, masalah boleh, boleh. pentingnya. Jadi apa namanya kemarin kalau misalnya zodiak sama placement aja tuh ibaratnya kurang bisa menginterpretasi sebuah apa namanya kurang spesifik gitu, lebih ke umum gitu. Mungkin Iya, kemarin iya. dengan adanya apa namanya zodiak dengan modality dan sifat-sifatnya gitu ya, Mm-mm. modality terus ada elemen dan ada apa namanya aspek-aspek lainnya gitu digabung sama planet mungkin lebih general gitu ya. Cuman Mm-mm. kalau misal akhirnya lebih ke spesifik menentukan aspek-aspek kehidupan manusianya itu tuh di house gitu. That's why ini tuh penting banget. Nah, kalau kita coba breakdown gitu kan satu-satu dari 12 itu di house pertama gitu kan. Nah, house ini juga bisa disebut juga kayak cycle kehidupan manusia gitu loh, Pe. Oke. Jadi kayak mulai dari house pertama itu kayak apa namanya uh, infancy atau kayak bayi baru lahir gitu misalnya. Terus Heeh. mulai dari ke apa namanya itu tiga house pertama tuh, terus kita mulai ke tiga house kedua tuh kayak fase youth, yang mana tadi kita kayak di summer gitu kan. Oh, Terus oke. kita udah mulai ke fase 3 house yang ketiga gitu, Mm-mm. kuadran ketiga gitu kayak maturity, fase maturity seseorang gitu. Yang mana itu di autumn gitu musim gugur sampai akhirnya di old age gitu di kuadran terakhir keempat di winter gitu kan. Nah itu hampir mirip kan tuh sama zodiak kemarin Mm-mm. pembagian per musimnya. Nah kalau mulai dari house pertama itu kan ibaratnya kayak baru lahir tadi tuh.
Yang mana Oke. house pertama itu dia angular. Angular itu maksudnya dia powernya agak sedikit lebih kuat daripada beberapa kategori house yang dua kategori house yang lain gitu. Jadi kalau ada placement planet di apa namanya apa namanya di house angular gitu, dia akan apa namanya lebih powerful gitu. Terus akhirnya terus dia juga maskulin karena tadi ya musim-musim tadi dibagi empat itu Mm-mm. di first house. Nah, dia represent individual, jadi diri gitu. Oke. Apa namanya lebih ke apa personal gitu, appearance dan hal-hal yang sama relate sama hal tersebut gitu. Jadi kayak uh, person itu bagaimana gitu, diri gitu. Itu Oh, di oke. first house, Itu betul. yang house yang pertama kayak gitu ya. Berarti lebih ke Mm-mm. person, lebih ke diri itu kayak Mm-mm. apa sih gitu ya? Mm-mm. Nah, itu Oke. sebenarnya ini disclaimer ya. Jadi kayak Mm-mm. kita ngebahas house secara general karena sebenarnya ketika kita ngebahas house satu persatu, Mm-mm. tergantung kita ngelihatnya dari metode pembacaan astrologi yang cabang mana gitu. Oke. Jadi ini yang general aja gitu kan. Mm-mm. Mungkin ada Mm-mm. beberapa yang di cabang-cabang lain kita masukin juga ke sini buat pengertian house gitu ya. Oke. Gitu. Jadi objek gitu, apa namanya kayak subjeknya bukan objek, sorry, jadi kayak orang itu gitu, si diri Mm-mm. orang itu. Jadi kalau kita lagi baca tentang uh, negara gitu ya, Mm-mm. si negaranya gitu. Terus kita Oke. ngebaca tentang prospek bisnis ke depannya, itu si bisnisnya gitu. Mm-mm. Oke, Gitu oke. kan. Paham ya, aku agak susah Ya ngejelasin. berarti ini subjeknya kan? Betul, Oke. subjek persatu itu subjek, kayak yang pas baru lahir ya si baiknya ini Oke, 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 oke. gitu. Terus lanjut yang house kedua berarti San ya? House kedua, oke. Mm-mm. Second Gimana house tuh? itu Succeden. Kalau tadi kan ada Angular, ada Succeden. Nah, Mm-mm. Succeden ini dia di tengah. Jadi powernya kalau ada sebuah placement gitu, Mm-mm. terus ada planet di house Succeden, Mm-mm. dia medium lah powernya si planet Oke. ini jadinya. Kalau tadi kan akhirnya si planet ini full power Mm-mm. di Angular gitu kan. Eh, apa namanya terus kalau di Succeden ini dia tengah-tengah, jadi kayak hampir mendekati power lah, dia masih bisa berekspresi si planet ini kan. Kalau ingat di episode sebelumnya, planet ini kayak aktor yang sedang berlaga gitu kan. Nah, dia di sini agak mulai tengah-tengah lah gitu, masih ada powernya. Oke. Nah, dia feminin juga karena tadi yang kita bagi sama 4 musim itu. Terus di second house ini adalah representasinya itu di resources atau aset gitu ya. Jadi walaupun either ini individual atau kolektif, jadi dia represent si aset dari individual atau kolektif itu, si orang itu gitu. Jadi aset kekayaannya mereka, terus bagaimana dia manage dirinya untuk mendapatkan kekayaan itu, possessionnya gitu. Jadi hal-hal yang berbentuk apa ya, aset bergerak gitu lah ya, kayak Oke. uang, saham dan yang fluktuatif kurang lebih kayak gitu. Oke, itu Itu di masuk ke house house kedua. yang kedua ya, yang soal aset benda bergerak Betul, ya. betul. Oke, oke. Berarti kita lanjut nih. Kalau yang house ketiga berarti ya. Gimana tuh, San? Betul gitu ya. Nah, house ketiga itu pertama kan tadi house pertama itu ada Angular, terus ada Mm-mm. Succeden ya kan, yang Mm-mm. mana Angular ini akhirnya kalau ada planet di placement itu jadi dia bisa full expression. Kalau di Succeden dia udah intermediate gitulah, levelnya udah di tengah tapi masih ada powernya. Nah, di Caden ini di third house, dia house-nya Caden. Caden house itu bikin planet tuh agak tidak bisa berekspresi secara full gitu lah, agak lemah lah kalau tidak full kan di intermediate tadi. Dia agak Oke. lemah berekspresinya. Nah, dia maskulin berdasarkan pembagian weather yang tadi tuh. Mm-mm. Nah, dia itu di third house ini dia represent saudara, jadi kakak laki-laki, kakak Oh, oke. perempuan, Oke. close relatives kayak saudara dekat gitu, Mm-mm. sepupu, terus ipar-iparan atau mungkin tetangga yang dekat juga masuk gitu kan. Oke.
Selain itu dia juga bisa ngomongin soal perjalanan, tapi Mm-mm. perjalanan yang dekat gitu. Jadi perjalanan darat yang dekat-dekat aja. Oke, berarti ini Untuk dia sahabat dekat juga masuk nggak, San? eh, tergantung akhirnya penjelasan, misalnya kalau lagi ada yang nanya gitu masalah, misalnya kayak konteks horary astrologi yang tanya jawab gitu, lagi Mm-mm. bahasnya tentang dari penjelasan dia kalau deket banget mungkin iya jatuhnya, kalau Oke. memang bisa explain sama explanasi sama si subjeknya ini tuh adalah konteks yang dekat, sudah kayak saudara gitu, mungkin bisa. Tapi Oke, kalau oke. temen yang secara general nanti ada lagi tuh house-nya gitu Oke, soalnya. berarti emang konteksnya yang deket layaknya saudara ya? Tergantung konteks sih, gimana nanti Oke. akhirnya apa yang kita baca ini gitu. Oke, oke, oke. Mm-mm. Tapi more Terus, specifically ya brother sister lah yang oke, lebih ininya gitu. bro and sis lah ya, Bro kalau yang. and sis, maksudnya sibling sedarah gitu yang lebih Oke, oke, oke. ngaruhnya. Oke. Kalau gitu kita geser ke yang ke house keempat. Betul, house Berarti keempat. kalau tadi kan Irsan sempat mention kalau yang house 1 sampai ke 3 itu masuknya kayak baby gitu ya? Iya, Ah, fasenya fase infant, fase anak kecil gitu lah. oke, 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 oke. Berarti ini masuk yang house ke 4 sampai ke 6 ya? Heeh. Mm-mm. Itu ibaratnya kayak Betul. remaja ya? Youth, Youth, remaja udah oke. mulai punya apa namanya, gairah hidup kali gitu ya. Ah, Udah ah, mulai ah. kayak eh, apa namanya ya, mudanya sampai yang benar-benar juga mungkin ya ini sih cuma representasi aja gitu ya. Iya, Pokoknya iya. intinya benar-benar udah bisa inilah gitu. Kan sama Ibaratnya yang tak seperti itu ya. Oke, oke. Berarti house yang keempat nih, gimana, San? house yang keempat itu dia kalau tadi gitu Mm-mm. dibelah jadi empat, dia tuh house keempat kan tadi satu dua tiga empat tuh ada di kayak di tengah-tengah angle-nya bumi gitu lah. Mm-mm. Jadi dia simbolismenya itu ke origin of family. Jadi Oke. family inti gitu. Hmm. Eh, ibu bapak gitu kan, terus orang tua, maksudnya perspektifnya kalau dari anaknya ibu bapaknya, kalau misalnya dari subjeknya orang tuanya ya dia gitu sebagai orang tua, sebagai parent. Mm-mm. Terus juga lebih spesifiknya yang bapak gitu, Oke. yang si bapak father gitu. Terus bisa juga ancestral gitu, jadi eh, apa kakek nenek buyut gitu-gitu, pokoknya generasi yang terdahulunya gitu, ancestral gitu. Oke. Terus ini juga kebalikannya dari yang tadi tuh yang house 2. Kalau house 2 kan lebih ke apa, Aset. aset yang Uh-uh. bergerak gitu, kayak Uh-uh. duit kayak gitu kan, mungkin saham kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang fluktuatif lah gitu kan. Mm-mm. Kalau si house 4 ini juga bisa kayak immovable possession gitu. Jadi kayak rumah, tanah yang bentuknya tidak bisa bergerak ya, nggak bergerak gitu. Oh, Terus oke. properti gitu. Ini juga bisa di house keempat karena kan ngomongin konteks family tadi biasanya ada di rumah gitu kan, di Oh, oh ya, oke. I see, I see. gitu. Ah. Seru nih kan kalau Oke, udah mulai oke. nyambung. Tadi Anissa masih kayak Oke, apa hubungannya gitu ya? Ya, oke. Kalau kita gitu. ngomongin keluarga gitu kan, Iya. bapak. Terus kok tiba-tiba ada immovable Gitu. possession gitu kan. Iya gitulah mungkin ya bisa digambarin ya, karena tadi disclaimer yang awal sebenarnya kalau ngomongin house itu tergantung, akhirnya dilihat dari perspektif pembacaan Oke. astrologinya, tapi kita coba buat general aja di sini Iya. gitu. Oke. Berarti kita bergeser ke dari 4 ke 5. Lima, House betul. kelima. Uh-uh. Nah, house kelima, karena tadi udah 3 house pertama, terus udah masuk angular house lagi nih di house keempat, kita masuk lagi ke house succeedent, house yang tadi yang apa, intermediate, yang tengah-tengah lah powernya gitu. Oke. Nah, ini termasuk house kelima nih, yang mana dia juga kalau di apa namanya, temperamennya tadi kan Mm-mm. berdasarkan musim dia maskulin,
Terus dia itu indikasinya nih, asosiasi dan indikasinya di house kelima itu tuh anak-anak, children. Terus Oke. kayak kondisi anak-anak tersebut, terus hubungan anak-anak tersebut sama orang gitu, atau hubungan si subjek ke anak-anak gitu. Terus juga Hmm, kalau kita ngomongin anak-anak bisa juga akhirnya diasosiasikan sebagai kayak playful activities, kayak aktivitas yang kayak menyenangkan, yang playful gitu, yang oke. entertaining, pleasure, hobi, passion, pokoknya yang kayak anak-anak gitu. Oke, karena dari anak-anak Heeh. tadi bisa dikata playful, Mm-mm. jadi bisa ditarik lagi ke Bisa ditarik lagi hobi gitu. In gitu-gitu general kita bisa ya. tariknya ke arah situ tuh, kayak playful Oke. condition, pleasure, hobi, terus Mm-mm. kalau kita ngelakuin hobi kan karena kita suka, berarti kan passion juga, passionate Ya. gitu kan. Termasuk juga ekspresinya gitu. Bagaimana kita, si house ini tuh juga ekspresi seseorang yang nyerempet-nyerempet ekspresi dari aktivitas-aktivitas tadi tuh gitu. Oh, oke. Heeh. Gitu mungkin akhirnya cinta gitu. Karena kan seneng banget gitu, Oh passion iya. banget gitu, Iya, termasuk iya, mungkin iya, iya. romantisme, cinta gitu. Itu kalau mau di breakdown lagi panjang urusannya, cuman in general seperti itu. Iya, iya. Kalau Hmm. yang kali ini Smart Viewers cukup yang general dulu ya, Nanti kali mungkin San. bisa dikulik sendiri gitu ya. Oke, oke, kita lanjut lagi nih berarti ke house yang ke-6 ya. Nah, house ke-6 kita udah mulai ke house terakhir di kuadran kedua berarti Mm, kan, mm, di mm, mana mm. house ke-6 udah mulai kadang house lagi nih, Ya. house di mana akhirnya kalau ada placement planet dia mulai lemah gitu kan berekspresinya si planet ini. Nah, si house ke-6 ini based on temperamentnya gitu ya, Mm-mm. temperaturnya, berdasarkan musim dia feminin. Oke. Nah, house ke-6 ini kebetulan keadaan house tadi kan bikin planet apa namanya lemah gitu ya. Dia juga represent penyakit. Oh, Penyakit, terus habis itu kayak kelemahan, bukan kelemahan kelemahan diri ya, maksudnya kayak eh, seseorang atau subjek itu ngerasa lemah dia kalau dihadapkan sama sebuah situasi gitu. Nah, oke. ini situasinya biasanya itu konteksnya pekerjaan, Heeh. terus hubungan orang ini sama pekerjaannya juga bisa gitu. Terus konteks dalam pekerjaannya atau occupationnya ini bisa juga pekerjaan yang tradisional yang belum ada alat canggih kan akhirnya bisa bikin apa exhausted gitu kan. Oke. Terus budak, Heeh. terus buruh, terus hal-hal yang berbau service pelayanan yang mungkin bisa exhausted juga kerjainnya gitu. Terus bisa juga kayak daily task yang daily gitu, yang hari-hari yang mungkin Mm-mm. akhirnya ngerasa bosen, ngerasa kayak gitu sih generally gitu. Jadi Oke. Six House nih agak challenging lumayan, salah satu yang planet house yang bikin challenging ya. Tapi ini berarti tadi apa tadi nyebutnya kelelahan ya? Bukan kelelahan, jadi kelemahan. Oh ya, kelemahan itu Lebih baik ngerasa secara lemah. fisik juga, emosional juga. Iya, mungkin lebih ke karena ada pengkhususan ke pekerjaan gitu ya, mungkin Heeh. lebih ke ya bisa dua-duanya sih ya gitu kalau Heeh. ngomongin pekerjaan gitu. Bisa mungkin akhirnya burnout, kalau burnout kan lebih ke mental gitu ya. Heeh. Kalau misalnya capek gitu bekerja gitu kan mungkin tadi bisa kayak yang kerjaan yang hal-hal tradisional yang mungkin belum ada alat-alat canggih gitu yang Mm-mm, mungkin masih mm-mm, dikerjakan secara konvensional itu kan mungkin bisa ke mm-mm. physical gitu ya. I think bisa both sih Oke, berarti in gitu. general bisa keduanya Mm-mm. ya, San ya? Betul, karena di sini juga bisa represent disease kan, penyakit gitu. Bisa Mm-mm. jadi kan dari hal-hal tersebut timbullah penyakit gitu. Kalau either mentally ya penyakit mental atau physical jadi akhirnya sakit tubuh gitu, fisik gitu. Oke, oke, oke. Mm. Sekarang dari house ke-6 kita ke house ke-7. Betul, house ketujuh. Nah, house ketujuh ini dia mulai angular lagi nih. House yang lumayan ada powernya lagi nih, bikin Oke. bikin placementnya yang mampir di house itu tuh ada powernya lagi gitu. Dia juga maskulin gitu kan, based on weather temperament. Heeh. Nah, house ketujuh ini dia indikasinya lebih ke orang lain gitu. Jadi kayak Oke. jadi dia tuh opposite sama house satu. Kalau house satu kan personnya, Oh iya, dirinya, dirinya dia ya. 7 tuh dia kayak hubungan
si subjek sama orang lain gitu. Nah, ini tuh juga akhirnya bisa relationship, marriage, Oke. pernikahan gitu kan, partnership, konteks relationship bisa umum gitu kan, partner. Begitupun juga mungkin bisnis, segala macam. Pokoknya agak banyak konteks diri subjek sama orang lainnya. Ya kalau misalnya romance thing gitu kan, mungkin marriage atau relationship, romantic relationship gitu. Kalau partnership mungkin bisnis gitu. Gitu. Terus juga bisa sayangnya gitu, nggak yang Mm-mm. cuma bagus-bagus, bisa juga musuh, opponents Oh, gitu. oke, ya, ya. Betul, bisa Karena musuh, ngomongin juga kan keluar kan ya, bisa betul, dalam hal hubungan. in a positive way, in a negative way gitu Betul, ya. betul, gitu. Oke. Karena ya dinamis kan ya. Maksudnya Mm, benar sih, setuju sama Anissa kalau ngomongin relationship ya kan, nggak dinamis gitu kan, nggak ya. selamanya positif gitu. Bisa juga gitu, bagaimana si subjek uh, deal sama konfrontasinya sama oponennya gitu. Oh, oke. Bagaimana dia menghadapinya gitu kali ya, Cara sama menyikapinya lah ya. menyikapinya Ah, 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 benar-benar ah, ah. gitu. Kurang lebih Oke. kayak gitu. Oke. Nah, dari ketujuh Nah, kita, ini kalau dilihat sama asosiasinya kan udah mulai dewasa kan dia, oh iya, tadi kan ya dari kan? yang youth, Heeh, sekarang ke dewasa kali ya heeh, sebutnya ya. heeh, heeh, Oke. gitu. Udah mulai mature nih dia, udah mulai ketemu Mm-mm. musuh, udah mulai ketemu pasangan kayak Iya. gitu-gitu kan. Udah Ya. masuk ke fase kehidupan yang dewasa lah ya. Betul, betul. Nyambung Oke. kan berarti penjelasannya dari tadi ya. Iya, 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 Balik iya, lagi. iya. Terus kalau yang house ke-8 ya berarti, Nah, San, betul. gimana tuh? House ke-8 itu house-nya udah mulai subsidence. Jadi house Oke. di mana intermediate lagi nih, tengah-tengah gitu kan, ya masih punya power lah gitu. Feminine dia, terus habis itu dia adalah house tentang death, tentang kematian. Oke. Dan hal-hal yang berhubungan dengan kematian atau kehilangan gitu, atau kemunduran, loss. Hmm. Loss-nya as in loss kerugian, bisa jadi kehilangan gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan loss gitu kan, tergantung konteks kalimatnya gitu. Hmm. Yang bisa juga tentang kematian, presence-nya death gitu. Terus ya semua yang berhubungan sama itulah, kehilangan, kerugian gitu kan. Oke. Terus kalau diturunin lagi bisa Mm-mm. diasosiasiin sama perasaan ketakutan, Hmm. kekhawatiran, eh ya gitulah ya, yang berhubungan Oke. sama yang itu tuh, yang agak-agak serem gitu ya. Terus Yang juga sebenarnya bisa mau kita hindari tapi nggak bisa nih karena udah masuk fase dewasa kali ya. betul, betul, Heeh. setuju gitu. Nah, terus bisa juga berhubungan sama okultisme, hal-hal yang berbau rahasia, gitu, Hmm, pengetahuan-pengetahuan oke. rahasia gitu, yang nggak disebarluaskan. Hal-hal yang berbau rahasia tuh biasa ancient tuh, ya mungkin karena salah satu, mungkin bisa dibilang hal-hal yang berbau magic gitu lah ya. Hmm. Sama juga yang berbau ancestor kan, pendahulu-pendahulu kita gitu, yang mungkin butuh ditelisik secara dalam karena mungkin Ah. quote-unquote tersembunyi gitu. Oke, oke, oke. Ngomongin ancestor berarti mungkin hubungannya sama dead ya, karena mereka sudah meninggal, makanya akhirnya Ya, tidak ada yang bisa explain gitu. That's why akhirnya jadi occult gitu, tersembunyi rahasia ya, gitu. oke. Agak Nah, dark ya house ke-8. tapi emang harus ada gitu. Namanya kan Harus juga ada hidup ya. cycle of life, bener. Iya, iya, iya. Nah, Uh-uh. ini house yang ke-9 nih bikin aku penasaran nih karena kan Hmm. sebelumnya house 7 itu Hmm. tadi tentang kelemahan ya, Hmm. 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 gitu. House ke-8 tentang yang agak serem-serem nih, Mas, Hmm. kehilangan, Hmm. kematian. Nah, house Hmm. ke-9 nih gimana nih, San? Nah, house ke-9 gitu kan, itu udah mulai Caden house lagi. Aku tahu nih karena Anissa Oke. ini kan, oh Caden nih udah mulai yang weak lagi nih. Hmm. Efek placementnya nih gitu kan. Terus dia maskulin, house 9 maskulin. Nine house itu dia masuknya ke ilmu pengetahuan dan hal-hal yang berhubungan sama keimanan ya, faith sama religi Oke. gitu. Nah, dia represent orang-orang yang berhubungan sama itu tuh tadi. Hmm. Bisa jadi biksu, bisa Mm-mm. jadi pendeta, Mm-mm. bisa jadi pastor gitu, dan juga bisa bentuk tempat ibadahnya, bisa kayak temples, bisa Oke, oke. gereja gitu. Bisa, nah sebutan lainnya dia House of God gitu,
house-nya Tuhan. Oh, Nah, oke. dia itu tadi kebalikannya sama house ke tiga yang short journey atau perjalanan-perjalanan pendek dan perjalanan darat gitu. Nah, house ke-9 ini kebalikannya, dia itu house yang asosiasinya sama perjalanan jauh, beda negara, perjalanan foreign country gitu. Nah, ngomongin foreign country berarti kan Heeh. berbeda kebudayaan, Heeh. halnya berbeda lah sama orang yang mungkin bukan yang tinggal di sana gitu. Nah, ini juga berarti berasosiasi sama belajar gitu, belajar kebudayaan Oh, baru, oke. sekolah. Nah, kalau ngomongin belajar, sekolah, buku, universitas, profesor gitu. Oke, Jadi ke makanya situ tadi di tuh. awal masuk ya soal yang Mm-mm. pendidikan, Mm-mm. knowledge, kayak tadi kan masuk kan Mm-mm. Betul, di betul. awal. Oke, Mm-mm, oke. bener. Jadinya ke situ. Gitu. Oke Nah, deh. astrologi ini salah satunya diwakili di house ini. Oke. Jadi mungkin dulu waktu aku bertekad buat belajar astrologi, ada sebuah placement tuh di house ke-9 aku mungkin ya, gitu. Yang akhirnya mempengaruhi itu. Gitu. Oke, oke, oke. Mm-mm. Terus kita masih ada 3 house lagi ya berarti San ya? Betul, 10, 10, 11, 11, dan dan yang 12. terakhir 12. Ke 10 dulu deh nih San, gimana tuh? 10, nah Ah, 10 udah mulai kuadran ketiga, kuadran terakhir hmm. berarti ya. Gitu, udah di old. Kalau tadi major, sekarang old Iya, gitu. iya. Ini udah di Heeh. fase old ya. Betul. Nah dia itu di ten house dia angular, udah mulai angular lagi, udah mulai ada powernya lagi. Dia Hmm. feminine. Terus ten house itu dia asosiasinya sama temporal power, jadi kekuatan yang sementara gitu. Hmm. Terus dia apa namanya? Kalau personnya gitu dia asosiasinya sama orang-orang yang punya social impact. Oke. Gitu. Jadi akhirnya bisa juga berasosiasi sama karir, terus Ah, profesi gitu, terus sama orang ini tuh punya representatif publik, jadi kayak dia tuh populer, dia oke. tuh punya social impact gitu kan tadi udah disebut tuh, Mm-mm. terus dia juga uh, apa namanya asosiasi secara generalnya itu dia kayak power, kekuatan gitu. Tadi kan Hmm. karir, terus power. Gitu. Kalau ngomongin work, kerjaan tadi udah di house ke-6 gitu kan. Mm-mm. Nah ini tuh lebih ke yang karir gitu. Oh, oke. Lebih Uh, spesifiknya lagi lah ya kalau ngomongin uh, uh, profesi kan, karir. apa hierarki gitu. Mm-mm. Kalau karir kan kita nggak cuma bekerja di satu Ya. bukan satu tempat, maksudnya di satu posisi yang sama. Mau ada Mm-mm. peningkatan gitu, ada Iya. power, ada tadi fame, terkenal, ya kan. Kalau Heeh. yang house tentang work di house 6 itu kan dia kadang kan kebalikannya gitu, Ah, lemah. Terus ya udah jadi akhirnya pekerjaannya buruh. Terus akhirnya kalaupun bentuk toolsnya dia yang konvensional kayak gitu, mm-mm. itu lebih ke yang ada hierarki gitu, Oke, oke, oke. yang pengen ada progresif gitu. Itu house ke-10. Oke, dari 10 kita ke house yang ke-11 gimana? House ke-11 bener. Nah, house ke-11 ini subsidence lagi gitu kan, intermediate power, terus dia maskulin. Ini house-nya adalah house apa namanya tentang God spirit, jadi tentang Oke. keberuntungan gitu. Nah, ini kayak yang tadi teman, allies, apa namanya eh, sekutu gitu. Mm-mm. Terus dia juga harus tentang kayak optimisme gitu dan Mm-mm. kepedean gitu. Karena ada sekutu, ada teman gitu. Oke, berarti tadi yang aku mention sebelumnya Mm-mm, soal yang teman mm-mm, itu masuknya di house ke-11 ini ya? mm-mm, mm-mm. Teman yang membantu sekutu, tapi teman yang udah kayak keluarga mungkin bisa masuknya ke house yang tadi gitu, house ketiga gitu. Oh, tapi ini house yang ke-11 tuh teman dalam artian sekutu ya? Bukan, Friendship gitu, mungkin lebih. yang positif ya? Maksudnya Uh, 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 musuh uh. nggak masuk ya? Teman yang... Enggak, ini positif karena God spirit gitu kan tadi, Oh, keberuntungan oke, hubungannya, oke, oke, oke. terus sama apa namanya kepedean, optimisme Mm-mm. gitu, gitu, gitu. Oke, Terakhir, terakhir house mm, ke-12. kelas ke-12. Nah, Ah, ke-12 ini udah Mercaden lagi nih, dan dia feminine, Caden means weak gitu ya, feminine. Nah, dia tuh House of Prison, jadi penjara gitu, oke. tentang keterbatasan gitu. Ah, Akhirnya
bisa dibilang kayak bad spirit gitu lah ya. Jadi house ini tuh bikin kayak semuanya tuh terlimitasi, terus saya hidden, tersembunyi gitu. Terus jadi Oh, harus oke. dicari tahu gitu. Karena nggak apa namanya, sulit buat dikeluarkan lah gitu. Karena kan penjara, Mm-mm. terus sabotase, terus pengkhianatan. Karena kan melakukan pengkhianatan tuh nggak mungkin terang-terangan gitu kan. Sabotase gitu kan, adu domba gitu Mm-mm. kan. Eh, Gara-gara iri, gara-gara rasa iri, terus ya gitulah hal-hal yang akhirnya gara-gara ada yang terpendam dan agak ke arah negatif ke sana arahnya gitu. Terus Oke. ada kalau karena ngomongin prison gitu ya, penjara, nah akhirnya berhubungan juga sama penjara, as in penjara. Terus abis Uh-uh. itu kasus-kasus yang eh, konteksnya isolation, tapi di dalam general ya gitu. Kasus-kasus yang mungkin endingnya hukuman penjara yang kayak gitu. Oke. Mm-mm. Oke deh, cukup ini ya. Berat ya. Seram, berat gini ya, yang house yang ke-12. Bener Oke, gitu. oke. Itu tadi ke-12 house nih smart viewers, bisa Mm-mm. dikulik lagi, atau kalau smart viewers bingung itu sebenarnya harusnya nonton dari yang kepo astrologi pertama sama kedua dulu ya San ya. Jadi Betul. biar urut gitu. Biar urut, biar kayak apa sih ngomongin masalah temperance sih, Mm-mm, mm-mm, temperamen gitu kan. mm-mm. Kan Karena nyambung tuh juga semuanya ada. ada juga beberapa istilah yang disebut hari ini tuh sudah dijelaskan di episode sebelumnya gitu, Mm-mm, smart betul. viewers. Oke deh, thank you banget Irsan buat waktunya sharing Sama-sama. lagi sama Binus TV Thanks for dan having me, smart Binus TV. viewers. Iya, thank you so much buat waktunya. Dan untuk smart viewers, jangan lupa untuk mendukung terus semua karya Binus TV dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar tahu video-video terbaru dari Binus TV. Thank you smart viewers, bye-bye.